Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriliani dengan NIM 24031111296 dari kelas Sistem Informasi B. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi antarmuka aplikasi e-commerce ShopNow sebagai tugas UTS mata kuliah evaluasi antarmuka pengguna dengan dosen pembimbing Ibu Lina Purwanti MKOM. Nah, pertama kita masuk ke studi kasusnya terlebih dahulu, di mana di sini kita memiliki sebuah aplikasi e-commerce bernama ShopNow yang mengalami penurunan jumlah pengguna aktif, yang mana berdasarkan hasil survei, itu ditemukan beberapa keluhan dari para penggunanya. Yang pertama, yaitu pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Kedua, navigasi menu dianggap membingungkan. Yang ketiga, proses checkout yang terlalu panjang dan tidak efisien. Yang keempat, tampilan antarmuka pengguna yang kurang konsisten antar halaman. Dan yang kelima, banyak pengguna yang gagal dalam menyelesaikan transaksi. Nah, aplikasi ini itu dikembangkan dan diakses melalui platform mobile dengan desain yang terinspirasi dari platform populer seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, kita masuk kepada langkah-langkah evaluasi antarmuka pengguna ini. Yang pertama, yaitu kita tentukan terlebih dahulu ruang lingkup dan tujuannya. Untuk objek, kita menggunakan aplikasi e-commerce ShopNow, yang mana fokus penilaiannya itu pada UI, UX, dan usability-nya, dengan tujuan untuk analisa masalah dan memberi rekomendasi untuk perbaikan nantinya. Yang kedua, kita kenali penggunanya. Dan untuk pengguna dari aplikasi e-commerce ShopNow ini yaitu para pengguna mobile dan pembeli online, dapat itu mahasiswa ataupun umum. Yang ketiga, metode evaluasi yang digunakan. Di sini, saya menggunakan metode heuristic evaluation dan yang keempat, kriteria evaluasi, di mana pada kriteria ini saya menggunakan prinsip usability yang mana itu terdiri dari 5, yang itu learnability, efisiensi, memorability, error prevention and recovery, dan yang terakhir itu satisfaction, serta penerapan heuristic Nelson yang ada 10 prinsip itu. Nah, yang kelima, kita identifikasi masalah. Nah, dari proses wawancara dan survei yang sebelumnya dilakukan di studi kasus, itu ditemukan 5 identifikasi masalah. Yang pertama, pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Yang kedua, navigasi yang dianggap membingungkan. Yang ketiga, proses checkout yang terlalu panjang. Yang keempat, tampilan antarmuka yang kurang konsisten antar halaman. Dan yang terakhir, itu banyak pengguna gagal dalam menyelesaikan transaksi. Selanjutnya, kita melakukan analisa masalah berdasarkan kasus. Nah, yang pertama yaitu pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk, di mana di sini itu analisa masalahnya berkaitan dengan aspek learnability dan visibility of system status. Artinya, pengguna itu mengalami kesulitan memahami cara menggunakan fitur, serta sistem ini tidak cukup jelas menampilkan elemen-elemen penting yang krusial seperti fitur pencarian, yang mana ini dapat menyebabkan posisi fitur pencarian itu tidak terlihat dengan jelas. Yang kedua, ikon pencariannya itu kurang familiar dan tidak adanya placeholder atau petunjuk, yang mana ini berdampak pada pengguna itu kesulitan saat pertama kali menggunakan aplikasi ini, dan waktu pencarian lebih lama, serta efisiensi dan tingkat kenyamanannya itu menurun. Yang kedua, navigasi dianggap membingungkan. Berdasarkan analisa masalah, ini berkaitan dengan efisiensi dan konsistensi standar, yang artinya sistem ini belum efisien digunakan dan tidak konsisten dengan standar desain yang umum, yang mana terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya tata letak menu yang tidak terstruktur dengan baik, label menu yang ambigu dan tidak jelas, serta fitur tersembunyi, dan yang terakhir itu terlalu banyak langkah untuk mengakses fitur, yang mana hal ini berdampak pada pengguna membutuhkan banyak klik, waktu penyelesaian tugas itu menjadi lebih lama, dan pengalaman pengguna itu menjadi tidak efisien. Dan yang ketiga yaitu dari segi proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien. Di sini itu analisa masalahnya berkaitan dengan memorability dan prinsip recognition, return, dan recall. Yang artinya sistem ini itu kurang mampu membantu pengguna mengingat langkah demi langkah yang terlalu banyak yang hanya mengandalkan ingatan dari pengguna. Hal ini itu disebabkan karena proses checkout yang terdiri dari banyak halaman, tampilan tiap halamannya itu yang berbeda-beda, tidak ada alur yang konsisten, dan pengguna harus mengingat data-data yang sebelumnya diinputkan ke sistem, yang mana ini berdampak pada pengguna itu mudah lupa alur checkout dan terjadi kesalahan berulang, dan terakhir yaitu proses terasa rumit dan melelahkan bagi pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 4, di mana tampilan antarmuka yang kurang konsisten antar halaman. Di sini ditemukan analisa masalahnya berkaitan dengan satisfaction dan aesthetic and minimal design, yang mana ini artinya tampilan itu belum memberikan rasa nyaman dan belum mengikuti prinsip desain yang rapi dan konsisten. Hal ini itu disebabkan oleh warna tombol yang tidak seragam, penggunaan font yang berbeda-beda, serta spacing yang tidak konsisten. Hal ini berdampak pada tampilan yang tidak profesional, menurunkan kepercayaan pengguna, dan pengalaman visual yang tidak nyaman.
Yang kelima, yaitu banyak pengguna gagal dalam menyelesaikan transaksi. Berdasarkan analisa masalahnya, ini berkaitan dengan error prevention and recovery, serta prinsip help users recognition, diagnosis and recovery error. Artinya, sistem ini belum mampu mencegah kesalahan dan juga belum mampu membantu pengguna ketika terjadi error. Adapun penyebabnya yaitu tidak ada loading indikator, pesan error yang tidak jelas, data yang tidak tersimpan secara otomatis, yang mana pengguna itu harus mengingat data sebelumnya. Hal ini itu berdampak pada pengguna itu frustasi saat terjadinya error, banyaknya transaksi yang gagal, dan pada akhirnya pengguna meninggalkan aplikasi ini. Nah, adapun rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan di sini untuk pencarian produk, kita dapat menambahkan search bar di halaman utama dengan placeholder yang jelas atau petunjuk yang jelas, seperti menambahkan kata cari produk dan menambahkan icon search universal seperti ini, yang mana ini merupakan kaca pembesar yang familiar dengan label teks cari produk. Yang kedua, yaitu untuk menu navigasi, kita dapat menyederhanakan menu navigasi menjadi 4 atau 5 item dengan label yang jelas. Dan yang ketiga, untuk proses checkout, kita dapat membuat proses checkout dalam satu halaman saja. Yang keempat, itu tampilan antarmuka. Di sini kita dapat membuat desain sistem yang sederhana dengan tampilan konsisten setiap halamannya. Dan yang terakhir, yaitu untuk kegagalan transaksi. Di sini kita dapat memberikan pesan error yang informatif, serta kita dapat menambahkan fitur simpan keranjang otomatis agar pengguna bisa retry tanpa kehilangan data saat terjadi error. Nah, selanjutnya, di sini itu ada ilustrasi bagaimana desain aplikasi ShopNow sebelum dan setelah diadakan perbaikan. Di sini dapat kita lihat fitur pencarian tidak jelas di mana ikonnya, proses checkout yang panjang di mana ini terdiri langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya, navigasi yang membingungkan, pesan error yang tidak jelas, dan terakhir menu yang tidak konsisten antar halamannya. Dan apabila kita telah melakukan penilaian dan analisis, maka versi perbaikannya yaitu seperti ini, di mana di sini sudah ada search bar. Yang selanjutnya ada checkout data pengiriman, yang mana di sini itu prosesnya itu lebih ringkas, dan menu utamanya itu terdapat icon-icon dan kategori tertentu yang memudahkan pengguna dalam menggunakannya, dan adanya pesan kesalahan yang memberi petunjuk kepada pengguna untuk memperbaiki atau menanggulangi error yang tiba-tiba. Dan yang terakhir di sini dapat kita lihat icon-icon menu di setiap aplikasi mobile yang konsisten, yang telah sesuai dengan prinsip konsistensi dan penilaian sebelumnya. Selanjutnya, kita menuju ke urutan prioritas perbaikan. Di sini saya menggunakan impact dan effort matrix. Di sini, impact dan effort itu suatu analisa untuk menentukan prioritas perbaikan berdasarkan sumbu vertikal yang menunjukkan dampak di sini, dan sumbu horizontal yaitu sini sebagai effort atau usaha yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Dengan matriks ini, itu kita dapat melihat mana perbaikan yang harus dilakukan dan mana perbaikan yang bisa ditunda. Di sini, itu dapat kita lihat ada prioritas utama atau quick wins. Di sini, itu terdapat pada fitur pencarian yang susah ditemukan, di mana kita tahu bahwa pada fitur pencarian ini itu memiliki prinsip learnability dan visibility of system status, karena mudah diperbaiki tapi memberikan impact atau dampak yang besar bagi pengguna nantinya. Yang kedua, yaitu ada prioritas utama atau kritis, yang di sini itu pada kategori high impact, medium, high effort, di mana di sini itu pada proses checkout yang terlalu panjang. Dan di sini juga ada banyak pengguna yang gagal dalam menyelesaikan transaksi. Prinsip ini relevan dengan memorability dan error prevention karena langsung menangani keberhasilan transaksi. Yang selanjutnya yaitu medium impact dan medium effort. Di sini itu pada konsisten tampilan. Dengan prinsip estetik dan minimalis design penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Selanjutnya pada kategori medium impact dan medium effort yaitu konsistensi tampilan, di mana di sini itu menganut prinsip estetik and minimal design yang penting untuk meningkatkan kepercayaan para pengguna. Dan yang selanjutnya yaitu low medium impact dan low effort. Low medium impact dan low effort, yang mana di sini itu navigasi menu yang membingungkan, di mana ini prinsipnya relevan dengan efisiensi dan konsistensi yang bisa diperbaiki secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu high effort dan long term, itu mengacu pada perbaikan jangka panjang yang dilakukan bila ada waktu dan sumber daya yang lebih. Selanjutnya yaitu dampak bisnis jika masalah tidak segera diatasi. Nah, dampak utamanya yaitu penurunan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, jika masalah ini tidak segera diatasi, ini memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis. Yang pertama yaitu risiko kehilangan pelanggan atau customer churn yang meningkat karena pengguna memilih beralih ke kompetitor. Yang kedua yaitu adanya penurunan pendapatan bisnis, di mana tingkat penjualannya menurun dan profit mereka terganggu. Yang ketiga yaitu biaya operasional naik, di mana terutama biaya penanganan keluhan dan akuisisi pelanggan baru. Dan yang keempat yaitu reputasi perusahaan yang menurun akibat publisitas negatif dan hilangnya kepercayaan pengguna, yang menunjukkan evaluasi antarmuka itu bukan soal desain tapi juga dampak langsung terhadap bisnis.
Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa kualitas tampilan, kemudahan dalam penggunaan, serta pengalaman yang interaktif, yang positif merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kepuasan pengguna dan peningkatan kepercayaan sehingga berlanjutnya suatu bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.